Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 10 yang sedikit akan memaparkan tentang materi tata kelola keuangan Islam. Perkenalkan anggota kami yang pertama yaitu saya sendiri, Rizky Zulfiani, yang kedua yaitu Mbak Putri Rosita Dewi, dan yang ketiga Mbak Evi Advianti. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan. Tata kelola adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Tata kelola sendiri yaitu mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak-pihak dalam organisasi terhadap kehidupan perusahaan. Termasuk yaitu di situ ada para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder dan non-pemegang saham. Tujuan tata kelola perusahaan. Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai dan memperlakukan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya secara adil. Prinsip tata kelola perusahaan yaitu 1. Transparansi, 2. Accountability, ketiga responsibility, keempat independensi, kelima fairness. Selanjutnya, Good Corporate Governance. Sejarah Good Corporate Governance. Istilah Corporate Governance atau CG pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Commit pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Terdapat banyak definisi tentang CG yang pendefinisiannya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan atau korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu yang pertama teori pemegang saham, kedua teori stakeholder. Pengertian Good Corporate Governance. Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Unsur-unsur Good Corporate Governance yaitu yang pertama, Corporate Governance internal perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah 1. Pemegang saham, 2. Direksi, 3. Dewan komisari, 4. Manajer, 5. Karyawan, 6. Sistem remunerasi berdasar kinerja, 7. Komit audit. Yang kedua, Corporate Governance eksternal perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, 2. Investor, 3. Institusi penyedia informasi, 4. Akuntan publik, 5. Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, 6. Pemberi pinjaman, 7. Lembaga yang mengesahkan legalitas. Kemudian, urgensi GCG dalam keuangan syariah. Lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di dalam sistem perbankan di Indonesia bukan saja telah menambah semaraknya khasanah hukum, melainkan sekaligus mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia, bahwa sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, kehadiran bank yang berdasarkan prinsip syariah benar-benar mendapat tempat istimewa di masyarakat. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya bahwa sistem perbankan konvensional yang kegiatan usahanya hanya mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan bunga oleh kelompok tertentu dalam Islam masih dipersamakan dengan bunga yang dilarang dalam hukum Islam, atau setidaknya ada keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank. Governance pada lembaga keuangan, khususnya bank, memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan governance pada lembaga keuangan non-bank.
Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok pemangku kepentingan yang kebutuhannya harus diakomodir dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok deposan pada perbankan konvensional tidaklah terlalu banyak mempengaruhi struktur governance bank. Alasannya adalah, pertama, secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah. Kedua, penerapan skema penjamin baik oleh lembaga penjamin simpanan maupun pemerintah. Ketiga, penerapan secara ketat sejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas pengawasan perbankan. Baiklah, itu materi dari kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.